Bab ke-14. Maaf. Sesti. Reiki mendesis saat Azura menekan luka pada kepala pria itu dengan kasa steril. Hicks. Mendengar Azura menangis, Reiki menoleh tiba-tiba. Kenapa kamu menangis? Apa kamu terluka? Tanya Reiki. Tidak. Hicks. Azura menyeka air mata di sela isak tangisnya. Lalu kenapa kamu menangis? Tanya Reiki. Ayo kita cari klinik. Ini darahnya nggak mau berhenti. Aku takut otakmu juga ikut keluar. Kalau otakmu keluar, nanti kamu bisa sedeng. Sekarang saja sudah setengah mengapa. Bagaimana kalau kamu sampai gegar otak? Tanya Azura. Kamu kebanyakan nonton sinetron nih. Gak sekalian nyumpahin aku amnesia? Tanya Reiki. Pokoknya ayo ke klinik. Ini lukanya perlu dijahit. Kayaknya ini kena bagian batu yang tajam. Ucap Azura. Masak sih? Tanya Reiki sembari tangannya ingin meraba bagian luka yang Azura tekan. Plakak. Jangan pegang-pegang. Tanganmu mesti banyak kuman. Lukanmu harus steril agar tidak infeksi. Ucap Azura sembari memukul tangan Reiki. Ya jadinya gimana ini? Tanya Reiki. Gimana apanya? Ayo kita cari klinik terdekat. Ini harus dijahit, kalau nggak darahnya keluar terus. Jawab Azura. Ya sudah ayo. Ucap Reiki sembari bangkit, yang membuat kasa yang ditekan oleh Azura tinggal di kepala pria itu. Itu harus ditekan, Bang. Tanganku nggak nyampe. Kamu tinggi amat sih? Ini badan manusia, apa tiang listrik? Tanya Azura. Salahmu saat pembagian tinggi badan gak hadir. Itu badan apa? Apa? Ulang Azura. Enggak. Sebocil apapun istriku, dialah yang sempurna bagiku. Ucap Reiki yang mendapat cebikan bibir dari Azura. Ayo tekan lagi lukanya. Ucap Reiki saat mereka sudah menaiki motor. Ya ayo. Ucap Azura saat dirinya sudah siap. Pasangan suami istri itu pun pergi ke klinik terdekat. Sesampai di sana, ternyata luka Reiki memang perlu dijahit, meskipun hanya 2 jahitan saja. Maafin aku ya, Bang. Gara-gara mau melindungi aku, Abang jadi terluka begini. Ucap Azura. Tidak perlu minta maaf. Kamu itu istriku, sudah sepantasnya aku melindungimu. Oh ya, tadi habis berapa? Tanya Reiki. 120.000 sama obat. Jawab Azura. Reiki merogoh uang dalam saku celana bagian belakang. Pria itu kemudian menyodorkan uang 250.000 pada Azura. Ini ada rejeki. Ya meskipun harus terpakai buat ganti uang berobat, aku rasa lumayan. Ucap Reiki. Makasih ya, Bang. Ucap Azura. Ya udah kita pulang sekarang ya. Ucap Reiki. Azura menganggukkan kepalanya. Marlin yang kebetulan lewat dengan mobilnya, tidak sengaja melihat Azura dan Reiki sedang menuju arah jalan pulang. Hubungan mereka terlihat semakin baik. Mana mungkin aku membiarkan hal itu terjadi? Pengorbananku untuk anak itu terlalu besar. Mulai dari lelah raga juga lelah jiwa. Tapi yang aku dapat, anakku terbunuh lantaran dia. Dan sekarang, dia malah enak-enakan hidup bahagia bersama Azura. Aku akan membuat sebutan anak sial melekat sama kamu. Gumam Merlin. Dan besok hari goncang ganjingmu akan dimulai. Aku akan membuat kalian panas terbakar, tanpa kalian sempat mencicipi kebahagiaan seutuhnya. Marlin menyeringai. Wanita parubaya itu mempercepat laju mobilnya. Dia kemudian pergi ke suatu tempat yang bisa melancarkan segala niat buruknya. Sementara itu Reiki dan Azura baru saja tiba di rumah. Ingat ya, Bang. Kata dokternya jangan dulu kena air dan sabun selama 3 hari.
Ucap Azura. Jadi aku nggak keramas dong selama 3 hari? Tanya Reki. Kenapa? Kamu takut tato baby crabnya nggak cepat besar kalau jarang disiram? Ledek Azura yang membuat mata Reki mengerling. Puk. Aku bercanda bang. Itu mata udah kayak burung hantu aja. Ucap Azura sembari memukul pelan lengan Reki. Aduh. Aku paling nggak bisa kalau nggak keramas dalam sehari. Serasa kepalaku ada yang jalan-jalan. Ucap Reki. Ih, abang kutuan ya? Tanya Azura. Kutuan apa sih? Tanya Reki. Kutu rambut lah, masa kutu beras? Jawab Azura. Enak aja. Mana ada kutuan? Kutu takut sama aku. Ucap Reki. Ia takut dimakan baby crab. Ucap Azura sembari terkekeh. Reki tersenyum tipis saat melihat Azura tertawa lepas. Aku senang karena kamu sudah kembali ceria. Melihatmu yang seperti ini, aku jadi teringat dengan temanku yang dulu. Namanya Azura, si gadis kuat tapi cengeng. Ucapan Reki ampuh membuat tawa Azura mereda. Aku tidak tahu sebesar apa rasa luka di hatimu. Sedalam apa, sesengsara apa saat kamu kehilangan Kak Eren. Tapi aku akan berusaha membuat hatimu terhibur dan mengembalikan senyummu. Aku mungkin tidak sekaya Kak Eren, tidak sebaik dan selembut dia. Tapi aku akan berusaha melindungimu segenap jiwa dan ragaku. Agar saat kamu ingin meminta pisah dariku, kamu sudah tidak punya keluhan lagi. Ucap Reki yang membuat Azura menatap mata Reki dengan lekat. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang aku rasakan ketika baru menikah beberapa jam sudah kehilangan suami. Rasanya duniaku hancur, langit pun runtuh menimpaku. Rasanya sakit sekali. Terlebih alasan suamiku meninggal, ternyata oleh adik iparku sendiri. Dan takdir bukan hanya bermain di situ saja. Takdir bahkan membawaku pada permainan lain, yang membuatku harus menikahi adik iparku sendiri. Aku merasa kehidupanku ironis. Kadang aku merasa akulah penyebab kedua orang tuaku meninggal, dan penyebab Mas Eren tiada. Ucap Azura. Saat aku merasa diriku pembawa sial, ada kamu yang berada di posisi itu. Yang benar-benar mendapat julukan itu spesial dari orang tuamu. Aku jadi berpik ulang, kenapa aku jadi ikut-ikutan menyalahkanmu? Waktu Mas Eren meninggal, keimananku melemah. Aku tidak terima dengan takdir Allah. Tapi lalu aku berpikir lagi, mungkin menikah denganmu adalah bagian takdir yang harus aku lewati. Sambung Azura. Apa ada kemungkinan buat kita melupakan soal surat perjanjian itu? Tanya Reki. Maaf bang, aku tidak bisa. Takutnya kalau dipaksa, kita akan selalu berkubang dalam masa lalu. Terlebih kita tidak saling mencintai. Itu akan terasa sulit dan hubungan kita pasti tidak akan berhasil. Jawab Azura. Itu berarti aku harus lebih berjuang lagi mendapatkan hatimu. Batin Reki. Tidak apa-apa, aku hanya menawarkan. Barangkali kamu gak mau jadi janda 2 kali? Ucap Reki sembari terkekeh. Mau janda berapa kali juga judulnya tetap janda bang. Itulah kenapa kemarin aku gak mau kita nikah resmi. Nanti ngurus cerainya ribet. Ujar Azura. Kamu tidak usah pikirkan itu. Biar aku yang selesaikan semua. Sekarang bantu aku lepas bajuku. Sepertinya punggungku juga kena batu, jadi susah ngangkat tangan. Ucap Reki. Kenapa abang gak bilang? Tahu gitu tadi kan bisa diobati. Tanya Azura. Aku lupa. Jawab Reki. Reki sedikit merundukkan kepalanya, dan Azura mulai menarik baju kaos suaminya itu ke atas. Jarak yang lumayan dekat, membuat Azura bisa mencium aroma tubuh khas laki-laki dari Reki. Azura kemudian memeriksa punggung Reki, yang ternyata memang terdapat luka lecet yang cukup dalam kerena batu yang tajam. Sebentar, biar aku ambil betadina dulu. Ucap Azura sembari masuk ke kamar.
Tentu saja Reiki tidak mendengarkan. Baginya luka itu tidak ada artinya sama sekali. Reiki kemudian pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sementara itu di negara berbeda. Langkah kaki berderap memenuhi koridor markas besar sang mafia sekaligus bandar narkoba terbesar di Amerika. Anak buah Zero membawa kabar yang menurutnya sangatlah penting. Informasi apa yang kalian dapatkan? Tanya Zero sembari memantik rokok yang berada di antara apitan jarinya. Sepertinya si tua bangka Alexander sudah tidak lagi menjadi ketua di selatan. Ucap Marcus. Kenapa? Bukankah wilayah itu yang mati-matian dia pertahankan selama ini? Sampai-sampai dia ingin tetap bersaing dengan bisnis obat-obatan terlarang. Tanya Zero. Tidak memimpin, bukan berarti dia benar-benar tidak beroperasi lagi. Jawab Marcus yang tak lain, orang kepercayaan Zero. Tampuk kekuasaan berpindah pada anak angkatnya. Dia memiliki 4 orang anak angkat, karena dia tidak mempunyai putra maupun putri. Ucap Marcus. Aneh sekali orang tua satu itu. Dia itu pria yang tampan dan kaya, tapi kenapa tidak mau menikah dan menghasilkan anak sendiri? Ini malah mengangkat anak sembarangan. Ucap Zero. Jadi katakan padaku, siapa keempat pria itu? Sehebat apa mereka, sehingga Alexander menyerahkan tampuk kekuasaan pada anak kemarin sore? Tanya Zero. Semuanya bukan berasal dari negara kita. Mereka berasal dari negara Indonesia. Jawab Marcus. Indonesia? Di mana itu? Aku baru mendengarnya. Tanya Zero. Salah satu negara Asia. Jawab Marcus. Asia? Itu artinya banyak wanita cantik di sana. Aku suka wajah-wajah orang Asia. Ucap Zero. Mereka tidak menetap di sini. Mereka menyuruh orang kepercayaannya untuk mengurus wilayahnya itu. Jadi mudah bagi kita untuk menguasai wilayah mereka itu. Ucap Marcus. Bagus. Sudah waktunya kita menambah wilayah kekuasaan kita. Lalu bagaimana dengan wilayah kampung Zambi? Tanya Zero. Penghuni di sana tambah banyak. Selagi mereka menolak sembuh, obat-obatan kita pasti akan selalu digunakan. Jawab Marcus. Bagaimana dengan pelanggan kita yang ada di Singapura? Sepertinya negara target kita selanjutnya yang namanya Indonesia itu. Jadwalkan pergi ke sana bulan depan. Aku ingin melihat situasinya langsung. Ucap Zero. Pelanggan Singapura lancar. Dia minta maaf karena sudah lama tidak order beberapa bulan ini. Dia sedang dapat musibah. Tangan kanannya putus akibat berkelahi dengan saudaranya. Ucap Marcus. Lalu bagaimana dia? Tangan palsu. Jadi tangan kanannya sekarang sudah seperti manusia robot. Dia bisa mengatur segalanya di situ. Ucap Marcus. Miris sekali. Ucap Zero. Kalau begitu atur semua perjalananku bulan depan. Aku ingin mengunjungi beberapa negara Asia termasuk Indonesia. Sambung Zero. Nanti saat kita pergi ke sana, aku ingin kita membawa barang sebanyak yang kita bisa. Ucap Zero. Untuk dijual? Tanya Marcus. Iya dong. Sambil menyelam minum air. Jawab Zero. Baik, bos. Marcus kemudian pergi ke markas bawah tanah. Lagi? Batin Azura. Azura menatap wajah tampan Reiki yang masih terlelap tidur. Aku masih bertanya-tanya dalam hati. Sebenarnya apa maksud ucapan Reiki kemarin sore? Apa dia ada perasaan sama aku atau bagaimana? Mana mungkin aku melupakan Mas Aaron secepat itu? Batin Azura. Azura menarik kaki dan mengangkat tangan Reiki yang selalu memeluknya tiap kali dia bangun subuh. Seperti biasa Azura akan membersihkan diri, sholat dan kemudian membuat sarapan. Ping, ping, ping. Suara alarm ponsel Reiki berdenting. Reiki segera bangun dan langsung membersihkan diri. Dari luar dia terlihat pribadi yang malas.
Tapi pada kenyataannya dia sangat rajin bekerja, meskipun bukan pegawai kantoran. Batin Azura. Kamu langsung bersiap saja. Aku akan menunggumu. Ucap Reki. Loh kenapa bang? Tanya Azura. Aku akan mengantarmu bekerja. Jawab Reki. Ya ampun bang, gak perlu. Tempat kerjanya kan cuma di dekat sini. Ucap Azura. Aku tidak ingin mengambil resiko hal kemarin terulang lagi. Pokoknya mulai hari ini kamu pergi dan pulang kantor akan aku jemput. Ujar Reki. Apa itu tidak berlebihan? Tanya Azura. Kenapa berlebihan? Kalau sudah masuk kubur nanti jadi penyesalan. Jawab Reki. Ya baiklah. Pokoknya aku akan menunggu abang. Ucap Azura. Habiskan makananmu. Setelah itu cepat ganti pakaianmu. Ucap Azura. Ya bang. Jawab Azura. Mereka pun makan dengan tenang. Dan sesuai perjanjian, Azura kemudian diantar bekerja oleh Reki. Sesampai di parkiran, Azura menyeru Aileen yang baru saja sampai dengan mobil barunya. Aileen. Seru Azura. Aileen menoleh ke arah Azura yang berdiri di samping Reki. Aileen mendekat ke arah Azura tanpa menghiraukan keberadaan Reki. Lain kali perhatikan wilayah di mana tempat kita berada. Terutama di lingkungan kantor. Kamu harus menjaga sikap, terutama saat bersama atasan kamu, meskipun itu keluargamu sekalipun. Jadi biaskan panggil ibu. Ucap Aileen yang ditanggapi oleh senyuman sinis oleh Reki. Aileen kemudian berlalu begitu saja, tanpa menyapa Reki sama sekali. Bab ke-15, aku bisa membuatnya bangkrut. Kenapa abang senyum-senyum begitu? Apa abang tidak mendengar? Istrimu baru saja dihina dan direndahkan oleh adikmu. Bukankah kata abang ingin melindungi istrimu? Mendengar pertanyaan Azura, senyum pria tampan itu tiba-tiba lenyap seketika. Kalau kamu mengizinkan, aku bisa membuatnya bangkrut dalam semalam. Jawab Reki dengan wajah serius. Oh ya? Selain jadi tukang galon dan tukang ojek, abang juga jadi tukang sulap ya? Bisa aja ngelawaknya. Pakai mau bikin Wira Group bangkrut segala. Ucap Azura. Tidak percaya tidak apa-apa. Zura, ingatlah perkataanku ini. Kalau bekerja di tempat orang yang tidak bisa menghargai kita, lebih baik cepat-cepat cari tempat lain. Kamu cerdas, pengalamanmu banyak. Pasti perusahaan besar mau mempekerjakan kamu dengan gaji yang besar. Ucap Reki. Aku tidak bisa meninggalkan Wira Group. Terlalu banyak kenanganku bersama Mas Eren di sini. Aileen adik Mas Eren, dan juga adik suamiku. Aku akan menganggapnya masih anak-anak. Ujar Azura. Terserah saja kalau kamu masih tahan. Kalau sudah nggak tahan lagi kamu bisa mengatakannya sama aku. Aku bisa mencarikanmu pekerjaan yang jauh lebih baik dari Wira Group. Ucapan Reki malah mendapat cebikan dari Azura. Ya sudah kalau begitu aku pergi kerja dulu. Doakan suamimu mendapat galon dan penumpang yang banyak hari ini. Ucar Reki. Amin. Hati-hati bang. Ucap Azura. Reki mengulurkan tangannya, yang kemudian dicium oleh Azura. Pria tampan itu kemudian pergi meninggalkan halaman kantor Wira Group. Tok. Tok. Masuk. Ucap Aileen tanpa menoleh ke arah pintu. Bu Aileen, ada yang bisa saya bantu? Kini Azura tidak lagi menyebut nama Aileen, meskipun mereka hanya tinggal berdua. Kumpulkan saja berkas yang harus saya tanda tangani. Ucap Aileen. Belum genap sebulan Aileen menjadi direktur perusahaan ini, tapi kenapa sikapnya seperti ini? Kenapa sifatnya sangat bertolak belakang dengan Mas Eren ataupun Reki? Aileen sekarang terkesan sangat sombong. Batin Azura. Kenapa bengong? Sama cepat. Siang nanti ada meeting bukan? Tanya Aileen. Aileen, suka atau tidak suka, sekarang aku mau bicara sebagai kakak ipar kamu.
Mungkin sikapmu terhadapku bisa aku terima, karena kita tidak punya hubungan darah. Tapi sikapmu terhadap Reki, itu sama sekali tidak dibenarkan. Ucapan Azura malah ditertawakan oleh gadis yang baru berusia 23 tahun itu. Cepat sekali amnesianya. Bukankah saat Kak Eren meninggal, kamu juga menangis histeris dan berkata membenci manusia sampah itu? Tapi apa sekarang? Apa kamu sudah merasakan surga dunia bersamanya? Lalu kamu sekarang berbalik melupakan Kak Eren? Apa segitu hebatnya dia saat di atas ranjang, hingga kakak iparku ini begitu dimabuk kepayang? Tanya Aileen dengan sarkas. Mendengar ucapan Aileen, gigi Azura bergemetuk. Aku tidak tahu apa yang kamu dapatkan selama menempuh pendidikan di London, hingga perilaku dan bahasamu jadi tidak sopan. Bukan urusanmu mengoreksi urusan ranjangku. Dibandingkan kakakmu yang kamu anggap sampah itu, dia jauh lebih sopan dan memanusiakan manusia dibandingkan dirimu. Ucap Azura. Braka. Azura terjengkit kaget saat Aileen menggebrak meja dengan nafas naik turun. Apa begitu ada bicara dengan bos yang memberimu makan? Beraninya kamu membandingkan aku dengan manusia tak berguna itu. Sekarang yang patut dipertanyakan kewarasan dirimu. Apa lulusan terbaik universitas ternama mau dijadikan istri oleh manusia sampah? Ucap Aileen dengan nada suara sarkas. Aileen! Hardik Azura dengan nafas naik turun. Astagfirullahaladzim. Gumam Azura. Sepertinya kamu tidak bisa membedakan bagaimana cara berbicara dengan majikan dan bagaimana cara berbicara dengan mantan ipar. Aku hanya menganggapmu saat kamu jadi istri Kak Eren. Karena bagiku hanya Kak Eren kakakku. Sekarang kamu menikah dengan si sampah tak berguna itu, maka kamu bukan siapa-siapa lagi bagiku. Hanya ada antara bos dan bawahan. Ucap Aileen. Dan sepertinya itu tidak lagi. Ada seseorang yang bilang padaku, kalau ingin nyaman di tempat bekerja, maka cari tempat orang yang bisa menghargai kita. Kalau tidak lagi dihargai, maka lebih baik cari tempat lain saja. Ujar Azura yang membuat Aileen terkekeh. Mau cari tempat lain? Zaman sekarang sangat susah mencari kerja. Kalau kamu keras kepala, maka nasibmu akan sama dengan si sampah itu. Ucap Aileen. Azura tersenyum sinis. Kini dia baru sadar kalau adik iparnya itu tidak bisa diajak bicara dengan waras. Tunggu sekitar 30 menit lagi. Aku akan kembali dan membawa surat resignku. Ucap Azura yang kemudian berbalik badan dan keluar dari ruangan itu. Setelah 30 menit berlalu, Azura benar-benar kembali dengan membawa surat resign. Alu ucapkan terima kasih banyak, karena selama 5 tahun terakhir Wira Group sudah memberiku makan, dan juga memberikan aku segudang pengalaman. Aku doakan ke depannya Wira Group semakin sukses, hingga membuat kedua orang tuamu bangga. Lebih-lebih Mas Eren yang ada di alam sana. Ucap Azura sembari menyodorkan surat resign di atas meja. Berhubung kamu mengundurkan diri, maka kamu tidak akan mendapat pesangon maupun gaji. Karena menurut tanggal gajian, kamu terhitung masuk 10 hari kerja. Jadi anggap saja 10 hari itu loyalitas kamu terhadap perusahaan. Ucap Aileen. Tidak masalah. Permisi. Ucap Azura. Azura kemudian berbalik badan dan kembali ke ruangannya untuk mengambil semua barang-barangnya. Azura tampak menghela nafas saat menatap foto pada figura berukuran 5R. Foto dirinya dan Eren saat sedang liburan ke pantai bersama keluarga besar mantan suaminya itu. Maafkan aku, Mas. Aku tidak bisa menjaga adik kamu dengan baik. Kata-kata yang keluar dari mulutnya terlalu menusuk perasaanku. Bagaimana bisa dia berkata dengan kasar tentang adikmu yang lain, sementara kamu sendiri sangat sayang sama Reki? Gumam Azura. Azura memasukkan figura itu ke dalam kardus bersama dengan barangnya yang lain. Setelah itu dia pun keluar dari kantor itu. Sepertinya mulai besok motorku bakal terpakai lagi buat cari kerja. Aku tidak bisa mengandalkan nafkah dari Reki yang tidak menentu. Lagi pula pernikahan kami belum tentu lama. Setidaknya saat jadi janda nanti, aku tidak miskin-miskin amat.
Gumam Azura. Azura memutuskan kembali ke rumah dengan berjalan kaki. Sementara itu Marlin yang mulai ingin meneror kehidupan Azura, saat ini baru saja tiba di Wira Group. Di mana Azura? Kok nggak kelihatan? Tanya Marlin. Sudah pergi. Dia sudah mengundurkan diri. Jawab Aileen dengan santai. Mengundurkan diri bagaimana? Kalau dia resign, lalu bagaimana dengan perusahaan ini? Kamu kan? Aku nggak setolol itu kali, Ma. Aku sudah menguasai semuanya. Dia berhenti karena dia tolol. Dikiranya cari kerja zaman sekarang mudah kalau nggak ada koneksi? Ucap Aileen. Emang kenapa dia tiba-tiba keluar? Tanya Marlin. Tadi saat kerja dia pergi diantar sama suami sampahnya itu. Adalah sedikit cekcok antara aku dan Azura. Dia tidak suka kalau aku mengatakan suaminya itu manusia sampah. Jawab Aileen. Aku tidak percaya Azura begitu cepat berpaling dari Eren. Kasihan nasib putraku. Nyawanya mati sia-sia. Dan pengorbanannya dibalas pengkhianatan oleh dua orang yang dia sayangi. Ucap Marlin. Kalau menurutku si Azura ini cewek gampangan alias murahan. Bahkan nikah dengan laki-laki sampah pun tidak masalah buat dia. Ujar Aileen. Mama tidak bisa terima ini. Aileen, kamu harus pertahankan terus posisi kamu di Wira Group kalau kamu tidak ingin kita menjadi gembel. Ucap Marlin. Kenapa Mama harus khawatir? Si sampah itu sudah dikeluarkan dari kartu keluarga. Dia tidak mungkin bisa merebut Wira Group dari tanganku. Selain Papa akan menghalanginya, si sampah juga tidak mengerti cara mengelola perusahaan. Dia itu cuma tamatan apa? Sudahlah Mama nggak usah separno itu. Ucap Aileen. Ya sudah kalau begitu Mama pulang dulu. Ucap Marlin. Ya. Jawab Aileen. Sementara itu Azura yang baru saja tiba di rumah, meletakkan kardus yang dia bawa di meja teras. Wanita berhijab itu kemudian menghubungi Reiki. Reiki yang tengah memimpin rapat, melirik ke arah ponselnya yang bergetar. Melihat istrinya yang menelpon, Reiki spontan meletakkan jari telunjuk di depan bibirnya. Ada apa istriku? Baru juga ketemu beberapa menit yang lalu. Apa kamu sudah merindukanku? Tanya Reiki di seberang telepon. Mendengar ucapan sang bos, para staf di setiap departemen kantornya jadi menutup mulutnya menahan tawa. Pasalnya wajah bosnya itu berubah 180 pangkat 0 yang tadinya biasa bermuka datar. Abang jangan bercanda terus. Sekarang abang sibuk nggak? Apa masih ngantar galon? Tanya Azura. Iya masih. Mungkin sekitar 50 galon lagi yang abang antar. Ada apa? Apa kantormu butuh galon juga? Obrolan Reiki membuat yang hadir rapat jadi kebingungan dan saling menoleh satu sama lain. Enggak. Hati-hati saja. Jawaban Azura membuat Reiki berbunga-bunga. Reiki mengira itu suatu bentuk perhatian dari istrinya. Meskipun pada kenyataannya, Azura sedang kebingungan cara menyampaikan apa yang dialami saat ini. Sudah dulu ya bang. Semoga rezeki banyak hari ini. Oh ya abang minta dimasakin apa? Tanya Azura. Hari ini rezeki kita akan banyak. Soalnya aku didoakan oleh istriku yang soleha. Apapun yang kamu masak, abang pasti akan memakannya. Jawaban Reiki membuat Azura tersenyum. Ya, dah, abang. Ucap Azura. Dah. Azura dan Reiki sama-sama mengakhiri panggilan itu. Jika Azura cemberut setelah panggilan itu berakhir, namun Reiki malah sebaliknya. Pria tampan itu senyum-senyum sendiri. Pak. Liana sang sekretaris mengingatkan sang bos. Pasalnya saat ini semua mata sedang tertuju padanya. Reiki berdehem untuk mengusir kecanggungan yang terjadi. Lanjutkan rapatnya. Siapa yang ingin presentasi? Aku ingin ide yang spektakuler, agar kita bisa menarik konsumen lebih banyak lagi. Ucap Reiki.
Semua yang hadir dalam rapat berebutan ingin menyumbang ide, sekaligus ingin menunjukkan kemampuan mereka di depan Reki. Setelah rapat selesai, Reki kemudian makan siang. Karena teringat dengan Azura, pria tampan itu mengirim makan siang untuk sang istri ke kantor. Namun selang 30 menit kemudian, makanan yang dirinya kirim terpaksa kembali lagi padanya. Reki sangat terkejut saat tahu Azura tidak lagi bekerja di sana. Bagaimana mungkin? Bukankah dia sendiri yang bilang kalau dia tidak akan pernah berhenti dari Wira Group? Apa sudah terjadi sesuatu? Gumam Reki. Reki yang tidak tenang langsung menghubungi Azura. Sementara Azura baru saja selesai makan siang dengan mie instan. Tidak. Sebaiknya aku langsung bertanya secara langsung saat pulang dari kantor nanti. Reki mengurungkan niatnya yang ingin membuat panggilan untuk sang istri. Apa aku ke pasar aja ya? Gak mungkin para bocah itu tawuran lagi kan? Isi kulkas sudah sekarat soalnya. Aku cat Bang Reki aja izin pergi. Gumam Azura. Azura kemudian mengirim cat pada Reki. Setelah selesai dia segera berganti pakaian, dan kemudian pergi dengan menyewa jasa ojek online. Aku harus hemat nih. Penghasilan Bang Reki tidak menentu. Sekarang aku malah nggak kerja. Kalau nggak hemat, tabungan bisa ludes. Gumam Azura. Azura membeli bahan-bahan makanan yang terjangkau. Dia juga membeli beberapa koran untuk melihat lowongan kerja. Setelah selesai, Azura pun memutuskan pulang. Tanpa dia sadari, sejak tadi Azura sudah diikuti oleh 2 orang pria berpakaian serba hitam. Di tengah perjalanan pulang, motor yang ditumpangi Azura dipepet oleh sebuah motor. Tidak hanya itu, salah satu pelaku langsung menendang motor ojek hingga oleng ke kiri dan kemudian terjatuh. Salah satu pria itu kemudian turun, mengambil dompet dan ponsel Azura yang tengah tidak sadarkan diri. Aps! Reki mengibas-ngibaskan tangan ke jasnya, yang tidak sengaja tersiram kopi yang akan dia sesap. Ada apa denganku? Kenapa dadaku rasanya sesak? Azura? Gumam Reki. Reki yang tidak tenang langsung menghubungi Azura. Namun ponsel itu sama sekali tidak diangkat. Apa Azura sedang sibuk? Tapi dia kan sudah tidak di kantor. Gumam Reki. Reki kemudian bangkit dari tempat duduknya dan bergegas berganti pakaian biasa. Liana, aku butuh uang cash 500.000. Aku pinjam dulu, aku ada keperluan dan malas mampir ke ATM. Ucap Reki. Liana kemudian mengeluarkan uang 500.000 dan menyodorkannya pada Reki. Reki segera menyambar uang itu dan kemudian pergi. Hanya butuh waktu 15 menit baginya untuk sampai ke rumah. Namun saat tiba di sana, Azura sama sekali tidak ada di rumah. Kemana Azura? Apa dia pulang ke rumahnya yang lama? Gumam Reki. Reki kembali menghubungi Azura, namun sama sekali tidak diangkat. Bagaimana ini? Handphonenya ada pola. Ini mesti yang menghubungi suaminya. Kita serahkan saja hapnya sama si bos. Yang penting tugas kita sudah selesai. Salah seorang pria itu menghubungi Marlin, yang memang sejak tadi menunggu kabar dari orang suruhannya. Bagaimana? Tanya Marlin. Beres bos. Ponselnya sudah ada sama kami. Apa barang sama uangnya buat kami semua? Ambil uangnya saja. Aku butuh ponsel itu untuk melakukan sesuatu. Jawab Marlin. Di mana kita bertemu, bos? Kirim saja lewat Gozen. Nanti bonus kalian aku transfer. Jawab Marlin. Makasih, bos. Panggilan itu berakhir dengan senyum Marlin yang semeringah. Sementara Reki yang tidak ingin menebak, langsung meretas ponsel Azura. Arah ini menunjukkan ke rumah keluarga Hasan. Tapi kenapa Azura ada di sana? Kenapa dia tidak? Reki yang baru ingat, segera ngecek cat di ponselnya. Dan benar saja, cat dari Azura yang meminta izin pergi, tertera di dalam aplikasi cat miliknya. Jadi tadi dia ke pasar, sekarang dia ada di jalan ini dan terus bergerak menuju rumah Hasan.
Apa aku jemput aja ya? Tapi malas. Pasti nanti kena sindir, kena omel sama kena rendahkan lagi. Lebih baik aku tunggu saja sampai dia pulang. Gumam Reiki. Reiki lalu memutuskan untuk menunggu Azura. Namun hingga waktu menunjukkan pukul 9 malam pun Azura masih tidak ada kabar. Yang membuat Reiki hilang kesabaran dan kemudian pergi ke rumah Hasan. Bab ke-16. Di mana Azura? Reiki menambah kecepatan motornya semampu yang dia bisa. Jalanan yang sedikit